Selesai di? Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi alhamdulillah pembahasan kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Alhamdulillah sisa sedikit lagi ya. Ya, dari mansubat sisa 2, yaitu sisa tamyiz dan ya al-mustatna, sisa tamyiz dan al-mustatna. Hari ini kita pertemuan 64. Alhamdulillah kita usahakan ini tidak sampai 100 ya. Dah, supaya tidak sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan 100. Ini tidak sampai 100. Bismillah. Pokoknya tidak sampai 100. Tidak boleh sampai. Kalau mau sampai, daurah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Aslun wa tamyizu wa huwa ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun liman bahama minaz zawati. Baik. Aslun kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, aslun wa tamyiz. Tamyiz. Isim mansub berikutnya. Wasmun fadlah. Lihat ya pengertian langsung. Di hal wasfun fadlah. Di tamyiz ismun fadlah. Itu langsung membedakan tamyiz dan hal. Hal wasfun berarti mustaq. Tamyiz ismun berarti apa itu? Jamid. Dari pengertian kita langsung tahu. Dari pengertian kita langsung tahu. Jadi dia itu jamid. Fadlatun, fadlah sama dengan makna fadlah di hal. Nakiratun, langsung nakirah. Karena memang dia tidak ada takwil-takwil seperti hal. Iya, jamid. Walaupun ini tidak diperlukan, ini karena sudah dibilang ismun. Untuk menjelaskan jamid. Mufassirun liman bahama minad dawat. Menafsirkan apa yang samar berupa dat. Itu asalnya. Dia datang menjelaskan yang samar berupa dat. Kadang juga datang memang menjelaskan yang samar berupa jumlah. Tapi kebanyakan tamyiz itu datang menjelaskan dat. Datang menjelaskan apa? Dat. Betul? Maqala asy-syarhu minal mansubati at-tamyizu wa huwa majtama'a fihi khamsatu umurin. Ahaduha ayyakuna isman, wasani ayyakuna fadlatan, as-salis ayyakuna nakiratan, ar-rabi ayyakuna jamidan, al-khamis ayyakuna mufassiran liman bahama minaz zawati. Masya Allah. Kata beliau syarah, termasuk mansub adalah tamyiz. Dia adalah apa yang terkumpul padanya 5 perkara. Jadi namanya tamyiz itu ada 5 ini. Pertama isim, kedua fadlah, ketiga nakirah, keempat jamid, tidak punya tasrif. Kelima, menjelaskan apa yang samar berupa dzat. Wa huwa muwafiqun lil hali fil umuri salasati uwali. Al-uwali. Mukhalifun fil amrayni al-akhirayni. Lianna al-hala mustaqqun mubayyinun lil hayati wat tamyiza jamidun mubayyinun liz zawati. Kata beliau, dia mirip sama dengan hal pada 3 perkara yang pertama, ya tak? Isim, kan wasf juga isim ya. Isim juga wasf tadi, iya kan? Isim. Fadlah sama, nakirah sama kan? Yang bedanya jamid, di sinilah mulai beda. Untuk membedakan langsung dengan hal, kata jamid, pemastian ini. Jadi 3 pertama sama dengan hal. Wa mukhalifun fil amroinil akhirain, dan berbeda dengan hal pada 2 terakhir. Apa itu? Jamid sama menjelaskan apa yang samar berupa dzat, karena hal mustaq. Hal menjelaskan yang samar berupa apa? Keadaan, bukan dzat. Terus Aslun wa aksaru wuqu'ihi ba'dal maqadir ka jaribin nahlan wa sa'in tamron wa manawaini asalan wal adadi nahu ahada asyara kaukaban ila tis'un wa tis'una na'jatan wa minhu tamyizu kam al istifhamiyati
nahu kam abdan malakta. Fa amma tamyizul khabariyati famajrurun mufradun katamyizil mi'ati wa ma fawqaha au majmu'un katamyizil asharati wa ma dunaha walaka fit tamyizil al-istifhamiyati wal majrurati bil harfi jarrun wa nasbun wa yakunu at-tamyizu mufassiran lin nisbati muhawwalan kawasta 'ala ar-ra'si shayba wa fajjarna al-ardu uyunan wa ana aksaru minka malan au ghairu muhawwalin nahu intala al-ina'u ma'an wa qad yuwakkidani nahu wala ta'saw fil ardi mufsidina wa qawluhu min khairi adyanil bariyati dina wa minhu bi'sal fahluhumul fahlan khilafan li sibawaihi. Baik, ini pembahasan terakhir untuk tamyiz. Sebenarnya tadi itu sudah aman. Sekarang tinggal tempat-tempatnya. Wa aktsaru wuqu'ihi ba'dal maqadir. Paling sering ada tamyiz setelah maqadir. Maqadir sini bisa takaran, timbangan, meteran. Pokoknya setelah kadar. Kadarnya berupa kilo, paham kan? Liter atau meteran. Itu namanya maqadir. Seperti jari binaklan, so'in tamron, manawain asalan. Ini tiga ini. Iya, setelah adan. Setelah maqadir namanya. Iya, jari bin naklan ini untuk meteran. Satu jari nakl. Iya. So'in tamron ini untuk takaran. Satu so' tamar. Manawain asalan ini untuk timbangan. Karena manawain itu 2 pon. Ya, kalau ritlang kan 1 pon. Manawain ini untuk 2 pon. 2 pon itu 2 pon berapa kilo? Dilupa ya. Pelajaran sekolah itu ya. Berapa kilonya? Jelas ini untuk timbangan. Untuk apa? Timbangan. Nah, di sinilah biasa datang tamyiz. Jadi tamyiz itu sering datang setelah timbangan, literan, meteran. Itu tamyiz. Berikutnya sering juga datang tamyiz setelah al-adad wal adad, bilangan. Bilangan, apalagi setelah angka 10. Paham kan? Artinya 11 ke atas biasanya itu masuk. Beda kalau 10 sampai 3. 10 sampai 3 kan majrur. Yang dihitung. 10 sampai 3 adalah majrur. Salah satu rijalin. Tapi kalau sudah 11, ahada asyara kaukaban masuk. Sampai puluhan. Nah, ahada asyara, maka belum mulai dari 11. Ahada asyara kaukaban, mulai dari 11. Karena di bawah 11, majrur tamyiznya. Majrur tamyiznya. Ahada asyara kaukaban. Ila hingga tis'un wa tis'una na'ajatan. Sampai 99. Jadi 11 sampai 99 itu biasanya mansub setelahnya sebagai apa? Tamyiz. Dari 11 sampai 99. Wa minhu, di antara juga tamyiz adalah tamyizu kam. Tamyiznya kam al-istifhamiyah. Tapi kamnya itu kan, kam itu ada 2 saudara. Ada kam bertanya, ada kam khobariyah. Jadi ada orang begini, kam maluk bertanya. Bertanya. Ada juga orang bukan bertanya, dia cuma bilang kam dirhaman malaktu. Dia bukan bertanya, berapa dirham saya punya? Enggak. Dia cuma mau mengabarkan banyak dirham saya punya. Jadi itu namanya kam khobariyah. Ada orang itu bertanya tapi mau kabarkan ke dia. Nah, dia bertanya, berapa uangku? Dia bukan mau bertanya. Oh, banyak uangku. Paham Rizky? Jadi sekarang antum dapat lagi faedah. Jadi bertanya itu tidak harus untuk bertanya kepadanya. Paham kan? Itu tolabiyah. Jadi ada itu bertanya tapi apa? Khobariyah. Mau mengabarkan. Nah, kam baitan malaktu. Berapa rumah saya punya? Artinya saya punya banyak rumah. Dia mau kabarkan ke orang. Bukan bertanya. Jangan pergi hitung rumahnya. Berapa deh? Begitu. Nah, ada orang itu bertanya tapi mau mengabarkan. Mau mengabarkan. Sekarang. Demikian pula diantara tamyiznya kam. Tapi yang istifhamiyah. Kam yang bermakna bertanya. Contoh, kam abdan malakta. Berapa budak kamu punya? Adapun tamyiz khobariyah. Dia cuma mau mengabarkan. Famajrurun
Maka ciri-cirinya majrur. Jadi begini, kalau dia bilang kam abdan, berarti dia bertanya itu. Dan kalau dia bilang kam abdin, dia mau kabarkan. Di situlah cara kita membedakan. Kalau dia baca mansub, berarti dia bertanya. Kalau dia baca majrur, dia bukan mau bertanya, dia mau kabar. Itu nanti cara melihatnya. Jadi kam istifhamiyah mansub. Adapun kam khobariyah majrur mufrad. Majrur mufrad. Seperti tamyiznya al-mi'ah wa ma fawqaha. 100 ke atas. 100. Antum kan kalau tamyiz 100 ke atas. Mi'atu rajulin. Kan antum jar. Paham kan? Antum jar setelah angka 100. Setelah angka 100. Au majmu. Atau boleh juga antum jama'. Kata mizil asyara wa madunaha. Seperti tamyiznya 10 dan di bawah 10. Maksudnya 10, 9, iya kan? 8, 7, 6, 5. Itu kan apa? Antum apakan tamyiz setelahnya? Jamak dan jer. Boleh juga dia ini di jamak dan di jer. Dibolehkan. Walaka fi tamyizil istifhamiyah. Dan boleh antum dalam tamyiz istifhamiyah al-majrurat bil harf. Boleh di jer dengan huruf jer wa nasbun. Dah? Yang di jer dengan huruf jer itu boleh antum jer dan boleh antum nasab untuk tamyiznya istifhamiyah. Iya. Antum bilang bisa bilang ini, bikam dirhaman, bikam. Dah? Iya. Antum boleh nasab, boleh juga apa jer? Jer nanti tamyiznya. Terus itu selesai ya. Semua itu namanya tamyiz dzat. Tamyiz mufrad. Tadi itu tamyiz mufrad namanya. Sekarang kita akan masuk tamyiz kedua. Itu tamyiz apa? Nisbah. Yaitu jumlah. Kata beliau, wa yakunu tamyizu mufassiran lin nisbah. Tamyiz juga itu bisa menjadi tafsir untuk nisbah, untuk jumlah. Muhawwalan, apakah dia jumlah yang dipindah? Itu ada asalnya. Seperti ista'ala ra'su syaiba, asalnya wasta'ala syaibur ra'si wa fajjarnal ardo uyunan, asalnya wa fajjarna uyunal ardi wa ana aktsaru minka malan, asalnya mali aktsaru minka, au ghair muhawwal, atau dia tidak dipindahkan. Contoh imtala al ina umaan, ini selalu contohnya kan? Kan itu simai. Itu adalah simai didengar dari orang Arab. Itu dengan ini selesai tamyiz. Sampai situ selesai tamyiz. Berikutnya itu, saudara, itu untuk hal dan tamyiz. Jadi belum masukkan pembahasan, selip pembahasan terakhir. Itu langsung untuk hal dan tamyiz. Kata beliau, waqada yu'akkidan. Kadang keduanya menguatkan. Jangan sampai antum datangkan keduanya, maksudnya tamyiz mufrad dan tamyiz nisbah. Bukan. Kadang keduanya, ini hati-hati. Kadang keduanya berfungsi menguatkan. Siapa keduanya? Hal dan tamyiz. Jadi jauh sekali. Jadi kadang kalau kita tidak tahu ini, ya kadang kita kira itu adalah dua tamyiz tadi. Yang baru dibicarakan di atas. Kadang keduanya berfungsi menguatkan. Contoh, wala ta'tau fil ardi mufsidin. Ini untuk hal. Min khairi adiyanil bariyati dina. Ini untuk tamyiz. Tamyiz nisbah. Tamyiz mufrad tadi yang disebutkan. Wa minhu, diantaranya juga yang termasuk untuk menguatkan bi'sal fahaluhumu fahla. Berbeda dengan sibawai. Berbeda dengan apa? Sibawai. Selesai uraiannya. Syarah. Summa qala asy-syarhu at-tamyizu darbani mufassirun lil mufradin wa mufassirun lin nisbatin. Syarah tamyiz dua jenis. Ada menjelaskan mufrad, ada menjelaskan nisbah, yaitu jumlah. Famufassirul mufradi lahu mazannu yaqa'u ba'daha ahaduha al-maqadir wa hiya ibaratun an salasati umurin al-masahati kajaribin nahlan wal kaili kaso'in tamron wal wazni kamanawaini asalan asani al adadu ka ahada asyara dirhaman wa minhu qawlu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa hakadha hukmul a'dadi
minal ahada asyara ila tis'ati wa tis'ina. Qala ta'ala inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa fil hadisi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Baik. Kata beliau yang menjelaskan mufrad lahu madon, dia memiliki tempat-tempat yang disangka dia datang di situ. Yaqa'u ba'daha, dia jatuh setelahnya. Pertama al-maqadir, dia ibarat dari 3 perkara. Pertama al-masahat, terkait dengan jarak meter. Seperti jaribin naklan, 1 jarib nakhl, 1 jarib nakhl. 1 jarib nakhl itu mereka katakan sekitar 10.000 meter persegi. Walaupun ada juga mengatakan 3.000 meter persegi. Ya, itu terkait dengan jarib. Ukuran ini ukuran luas tanah. Ya, ukuran luas tanah. Berapa luasnya? Jarib. Jarib itu ada mengatakan dia luasnya 10.000 meter persegi. Ada juga mengatakan 3.000 meter persegi. Itu dibilang jarib. Kemudian masuk juga kail. Takaran. Seperti so'in tamron. Ini jelas ya. 1 sok tamar. Masuk juga di dalamnya wazan timbangan manawain asal. Manawain asal. Ya, manawain asal dia adalah ya 2 pon tadi sudah dibilang. Terus kata beliau berikutnya yang kedua yang biasa jatuh tamyiz mufrad setelahnya al-adad. Seperti ahada asyara dirhaman. Di antaranya firman Allah Ta'ala wa inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Demikian pula hukum bilangan dari 11 sampai 99. Allah berfirman inna hada akhi lahu tis'un wa tis'un. Lahu tis'un wa tis'un na'jatan. Dalam hadits inna lillahi tis'atan wa tis'inasman, 99 nama. Terus Wa fuhima min atfi fil muqaddimatil adad minal muqaddimatil adadi alal maqadir annahu laysa min jumlatiha wa huwa qawlu aksaril muhakkikina li'anna al murada bil maqadir ma lam turad haqiqatuhu bal miqdaruhu hatta innahu tasihhu idafatul miqdari ilaihi wa laysa al adadu kadzalika ala tara annaka taqul indi miqdaru ritlin zaitan wala taqul indi miqdaru isyrina rajulan illa ala ma'nan akhar wa min tamyizil adadi tamyizu kam al istifhamiyati wa dhalika li'anna. baik. Dipahami dari ucapan saya, dari pengatopan saya, itu belum atopkan fil muqaddimah. Muqaddimah maksudnya jangan pergi cari muqaddimah depan, maksudnya matan. Karena Ibnu Hisham menamakan matan kotor nada muqaddimah. Paham kan? Dipahami dari pengatopan saya di muqaddimah, maksudnya di mana itu? Di matan, jadi kembali ke atas. Wa aktar buku'ihi ba'dal maqadir. Kajaribin naklan wasoin tamron wa manawain asalan wal adad. Diatopkan kan? Al adad dengan apa? Al adad dengan maqadir. Jadi dipahami dari pengatopanku di muqaddimah itu di matan. Al adad yaitu pengatopan adat alal maqadir atas maqadir annahu laisa min jumlatiha. Bahasanya adat bukan dari jumlah maqadir. Dipahami ini. Jadi beda maqadir, beda adat. Beda maqadir, beda adat. Wa qawlu aktsaril muhaqqiqin, dan dia adalah pendapat kebanyakan ahli tahqiq. Ahli tahqiq, dipahamkan? Walaupun ada juga memasukkannya. Li'annal murad bil maqadir, karena yang diinginkan dengan maqadir adalah malam turid haqiqatuhu bal miqdaruhu. Malam turid haqiqatahu bal miqdaruhu. Apa yang kamu tidak inginkan hakikatnya, bahkan kadarnya. Nah, kadarnya. Antum bukan inginkan 2 kilo, tapi kadar 2 kilo. Nah, kadarnya antum inginkan, bukan hakikatnya. Hatta innahu tasihu idofatul miqdar ilaih. Sampai hingga sesungguhnya dia bisa diidopakan kadar kepadanya. Walaisal adat kadalik. Sementara adat tidak seperti itu. Sementara adat tidak seperti itu ya, Rizki. Tarakan. Ya, sementara adat. Ya, paham Suhail juga? Ngantuk sedikit? Banyaklah. Ya. Alhamdulillah, bukan sedikit itu. Banyak.
Hmm. Dan termasuk beliau bilang, hatta innahu tasihu idopatul miqdar ilaih. Sampai bisa diidopakan kadar kepadanya. Dan adat tidak sama. Contoh dulu. Ala taro, tidak kamu melihat. Kamu katakan gini, indi miqdaru ritlin. Bisa tak? Antum idopakan kata miqdar kepadanya. Saya memiliki sekadar ritel zaitan. Tak tahu sekadar tak? Seukuran ritel zaitan, minyak. La takul indi miqdar isrin rojulan. Tidak bisa tak? Saya memiliki sekitar 20 orang. Nah, kalau 20 orang langsung, kalau angka langsung bilang, saya punya 20. Tidak boleh antum idopakan miqdar kepadanya. Dipahamkan? Ini perbedaannya. Sehingga beliau ingin mengatakan sama antum bahwa angka bukan miqdar. Kenapa? Karena ciri-ciri miqdar bisa diidopakan kata miqdar kepadanya. Dipahami ini? Sementara angka tidak bisa diidopakan kata apa? Miqdar kepadanya. Ini adalah alasannya beliau kuatkan miqdar itu hanya 3, bukan 4. Bukan 4. Illa ala maknan akhar, kecuali di atas makna yang lain. Di atas makna yang lain. Terus wa min tamyizil adadi tamyizu kam al-istifhamiyati wa dhalika li anna kam fil arabiyyati kinayatun an adadin majhulil jinsi wal miqdari wa hiya ala darbaini istifhamiyatun bima'na ayyu adadin wa yasta'miluha man yas'alu an kamiyatil syai'i wa khabariyatun bima'na kasirun wa yasta'miluha man yuridul iftikhara wat taksira wat tamyidul istifhamiyati mansubun mufradun taqul kam abdan malakta wa kam daran banaita wat tamyidul khabariyati mahfudun daiman summa taratan yakunu majmu'an katamyidil asyarati fama dunaha taqul kam abidin malaktu kama taqul asyarata a'budin malaktu wasalasata a'budin malaktu wa taratan yakunu mufradan katamyidil mi'ati fama fawqaha taqul kam abdin malaktu kama taqul mi'ata abdin malaktu wa alfa abdin malaktu. baik. Kata beliau, di antara tamyiz adat, tamyiznya kam. Beliau bahas khusus kam ini. Yaitu kam istifhamiyah. Jadi dia masuk di adat ya. Ternyata kam istifhamiyah itu masuk di mana? Di adat. Demikian itu karena kam dalam bahasa Arab itu kan kinayah dari bilangan. Yang majhul jins wal miqdar. Yang tidak ditahu jenis dan kadarnya. Dan dia terbagi 2. Ada istifhamiyah bermakna ayu adadin. Berapa jumlahnya? Wa yasta'miluha man yas'al an kamiyati syai'. Dan dipakai oleh orang yang bertanya tentang kadar sesuatu. Itu kam istifhamiyah. Kadar sesuatu. Berapa? Kedua, wa khobariyah. Kam itu bisa khobariyah. Bimakna kathir. Ini dia. Bukan bermakna berapa. Kalau tadi itu bermakna berapa jumlahnya. Kalau ini bermakna apa? Kathir. Banyak. Kam abdin malaktu. Banyak budak saya punya. Jadi begitu artinya. Bukan berapa budak. Nah sekarang kita dapat faedah mengartikannya. Mengartikannya. Wa yasta'miluha man yuridul iftikhar. Biasa digunakan oleh orang yang mau membanggakan diri. Nah, ada orang dia banggakan dirinya tentang hafalannya. Kam hafidtu minal Qur'an. Artinya banyak hafalanku. Nah, banyak hafalanku dari Quran. Iya, biasanya begitu. Wal takfir, dan menunjukkan bahwa yang dia punya itu banyak. Wa tamyizul istifhamiyah. Sekarang bacaannya. Tamyiz istifhamiyah mansub mufrad. Kamu katakan kam abdan malakta, kam daron banaita. Tamyiz khobariyah mafud daiman. Sementara tamyiz khobariyah dijer selalu. Kadang thumma taratan yakunu majmu'an, kadang dijer dan dia jamak. Kata tamyizil asyarah famadunah, seperti tamyiznya asyarah dan di bawah 10 dan ke bawah. Kamu katakan kam abidin malaktu. Jadi bukan kata tanya, kata tanda seru di belakang. Kam abdin malaktu. Ya, banyak budak saya punya.
Kama taqul asyaratu abudin malaktu. 10 budak saya punya. Wa thalathata abud malaktu. 3 budak saya punya, sama modelnya. Majrur, jamak majrur. Dan tarotan yakunu mufradan, terkadang dia mufrad, seperti tamyiznya 100 ke atas. Kamu katakan kam abdin malaktu. Kama taqul mi'ata abdin malaktu. Alfa abdin malaktu. Boleh mufrad, majrur, mufrad. Boleh dia. Terus Wa yajuzu khafdu tamyizi kam al-istifhamiyati idza dakhala 'alaiha harfu jarrin taqul bikam dirhamin istaraita wal khafidu lahu min mutmaratan la idafatu hilafan lidzajjaj. baik. Boleh antum jar tamyiz kam istifhamiyah, tapi syaratnya kalau masuk padanya huruf jar. Dah, kamu katakan bikam dirhamin. Dah, pada kamnya masuk huruf jar. Maka antum jar itu setelahnya, tamyiznya. Jar tamyiznya. Bikam dirhamin. Asalnya tadi kan kam dirhaman. Tapi kalau masuk huruf jar pada kam, maka tamyiznya juga antum apa? Jar. Cuman jarnya gimana? Dengan apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Al-khafid yang menjarnya adalah min, yang disembunyikan. Bikam min dirhamin. Bukan idhofah, karena kam tidak bisa diidhofakan. Berbeda dengan az-zajat. Iya kan? Istifham tidak bisa mudhaf. Istifham tidak bisa mudhaf, karena dia hukumnya mabni. Kecuali istifham pakai apa? Ayu. Karena ayu adalah apa? Mu'rab. Ayu mu'rab. Terus As-salif min madani tamyizul mufradi ma dalla ala mumasalatin nahwu qawlihi ta'ala walau ji'na bimislihi madada wa qawlihim inna lana amsalaha ibilan. ini terakhir, di antara ketiga, di antara tempat seringnya datang tamyiz mufrad, apa yang menunjukkan atas mumasalah setelah kata misal. Misal, hal-hal yang semisal. Seperti firman Allah Ta'ala, walau ji'na bimitlihi. Mitlihi madada. Jadi kalau ada kata misal, mansub setelahnya, langsung bilang apa? Tamyiz. Faedah, tamyiz. Dan ucapan mereka, inna lana amsalaha ibilan. Apa i'rabnya ibilan? Tamyiz. Nah, ini kalau bermakna semisal. Demikian pula paling terakhir yang keempat adalah bermakna berbeda. Lanjut. Ar-rabi ma dalla ala mughayaratin nahu inna lana ghayraha ibilan au sya'an wa ma asbaha dhalik wa qad asyartu biqauli wa aksaru wuqu'ihi ila anna at-tamyiz al-mufradi la yahtassu bil wuqu'i ba'da maqadir. Baik, selesai. Sampai situ dulu hari ini. Yang keempat, madalla ba'da madalla ala mughayaratin. Setelah sesuatu yang menunjukkan makna mughayarah, selain. Kalau tadi kan semisal. Setelah semisal, mansub tamyiz. Setelah selain, mansub tamyiz. Contoh, inna lana ghayraha ibilan au sya'an. Sya'an maksudnya syatan. Sya'an maksudnya apa? Syatan. Dah? Syatan atau sya'an toh? Syatan apa? Kambing. Sungguh kami memiliki selainnya ibil, onta, atau kambing. Iya, atau kambing. Jadi ibilan mansub sebagai apa itu? Kami setelah kata goir. Setelah kata apa? Goir. Dipahami ini? Nah, ini biasa jatuh tamyiz istilahnya. Dan apa yang serupa dengannya? Dan saya telah berisyaratkan dengan ucapanku di awal, di matan, kebanyakan jatuh tamyiz, yaitu tamyiz itu tamyiz mufrad, tidak khusus terletak setelah maqadir. Cuman lebih seringnya itu tamyiz setelah apa? Maqadir dan adat. Serta masuk di adat tadi siapa? Kam. Itu terbanyak. Lebih sering tamyiz di situ. Tapi apakah harus di situ itu baru ada tamyiz? Tidak. Ada juga apa? Selainnya. Seperti ini. Setelah mumathalah, setelah mughayarah, ada juga tamyiz. Dipahami ini? Selesai tamyiz mufrad. Berikutnya tamyiz. Berikutnya adalah tamyiz jumlah. Insyaallah tamyiz jumlah kita ambil di pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillah. Langsung nanti pertemuan berikutnya itu selesaikan tamyiz, masuk istitna. Insyaallah taala.
Hmm? Antum i'rab apa syahidan? Hal. Nah, iya, semisal begitu. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.